Salam Rahayu, selamat siang. Saat saya merekam video ini, mohon izin di siang hari ini saya akan presentasikan terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan besok di hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023. Besok topik diskusinya adalah kala wijenana, peran sangkala, peran sang waktu dalam aspek kesehatan, melanjutkan rangkaian relaunching gathering dari topik sebelumnya yaitu Smriti, kapasitas perawatan kapasitas daya ingat. Ya. Saya mohon izin untuk full script. Jadi ini adalah beberapa poin yang nanti akan kita pelajari bersama di hari Minggu. Kita akan mulai dengan pengantar yang menjadi latar belakang kenapa kita mengangkat topik ini, ya, topik Sanggala. Kemudian kita akan masuk pertama terkait dengan definisi dari kala itu sendiri, lalu kualitas inherent yang hadir ketika kita berbicara terhadap atau ketika kita berbicara terkait dengan waktu atau kala. Ini ada beberapa kualitas inherent, kualitas yang sedari awal hadir, lalu aksi, ya, aksi fundamental dari sang waktu. Lalu berikutnya kita akan masuk pada peran-peran kala, peran-peran sang waktu dalam berbagai macam aspek, terutamanya dalam aspek kesehatan. Kita akan mulai dalam klasifikasi penyakit, ya. Di dalam kala wicena itu, sang waktu itu akan mengklasifikasikan penyakit, nanti ada kaitannya dengan prognosis, kemudian peran kala, peran sang waktu dalam konteks untuk pengumpulan bahan-bahan obat, ya, lalu preservasinya dan juga waktu untuk pemberian formulasi atau obat tersebut. Ya, ini waktu untuk administrasi obat kita kenal dengan nama Ausada Sewanakala. Jadi ini ada studi komparasi dari 5 manuskrip di sini kita coba komparasikan dan ditemukan beberapa referensi jumlah yang berbeda dari masing-masing referensi tersebut. Kemudian kita akan masuk ke lebih detail terkait dengan kita ambil yang paling banyak sekiranya di sini, ya. Kemudian nanti kita akan masuk lebih detail terkait dengan indikasi dan kontraindikasi masing-masing waktu administrasi. Misalnya waktu administrasi saat abakta atau saat perut atau lambung masih dalam kondisi kosong. Jadi ini indikasikan untuk beberapa kondisi, ya. Misalnya contohnya kondisi ketidakseimbangan wata dosa, terutamanya wiyana wata yang tidak seimbang misalnya. Kemudian ini juga punya kontraindikasinya. Nah, ini detail yang nanti akan kita pelajari bersama untuk masing-masing klasifikasi waktu administrasi untuk pemberian obat atau formulasi. Kemudian spesifik nanti lebih detail kita akan membahas soal waktu administrasi untuk bentuk kesediaan rebusan atau dekoktan berdasarkan aksi terapeutiknya. Nah, jadi misalnya dia diberikan di awal pagi, maka secara general aksi terapeutik dari sediaan dalam bentuk herbal rebusan itu akan menjadi terpana atau menutrisi. Demikian selanjutnya, ini akan kita pelajari bersama. Kemudian kita akan belajar terkait dengan peran sang waktu dalam proses tumbuh kembang, terutamanya pada saat masa numasika, ya, pada saat 9 bulan intrauterine life. Kemudian keterhubungan antara waktu dengan dosa, kemudian waktu dengan musim, lalu waktu dengan perjalanan sakit atau patogenesis di dalam diri kita. Nanti ini ada kaitannya dengan
bagaimana strategi intervensi untuk pengobatannya, kemudian waktu dan hubungannya dengan bala dan praba, waktu sangkala sebagai bagian dari Nawakarana Dravya, 9 elemen penyebab fundamental, lalu kala sebagai bagian dari 10 faktor pariksa, 10 modalitas yang perlu dilakukan assessment. Ya, kemudian waktu dalam konteksnya untuk menunjukkan bad atau good prognosis. Keterhubungan atau peran waktu dalam konteks astrologi di sini kita akan berkenalan dengan konstelasi, ada 30 konstelasi, dan apa yang dirisalahkan dipercaya akan terjadi apabila seseorang mengalami sakit di salah satu peredaran konstelasi tersebut. Jadi ada referensi di sini. Kemudian kita akan masuk pada perhitungan, ya, perhitungan sang waktu dalam siklus 1 tahunan. Jadi ini kita akan tutup materinya dengan pembagian atau perhitungan sang waktu dalam siklus 1 tahun. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk apa yang nanti akan kita pelajari besok. Semoga cocok jadwalnya dan juga relate topiknya besok bisa bergabung. Silakan untuk mengklik link yang nanti akan saya kirimkan atau sudah saya kirimkan pada deskripsi. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Rahayu, Rahayu, Rahayu.